Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah mengajukan pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaan menarik. Karena pertanyaan menarik, maka akan saya jawab terlebih dahulu. Walaupun ini posisi saya sedang rapat ya, tapi saya sempatkan keluar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kenapa? Karena menarik ya. Karena menarik maka saya sempatkan. Oke, pertanyaannya akan saya screenshot ya. Nanti akan saya tunjukkan di video sebagai wawasan kepada para pendengar setia channel Jejak Mistis. Jadi karena moto kami adalah selalu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para penikmat supranatural sehingga tidak tertipu oleh oknum ya atau dukun abal-abal kayak gitu. Oke, akan langsung saya bacakan ya pertanyaannya, yaitu aura saya Mbah Info adalah proteksi. Benar, memang aura dominan adalah proteksi ya. Dan proteksinya ini enggak lazim ya. Proteksinya ini semacam overdosis atau malpraktek begitu, sehingga kemudian malah menyumbat aura kerejekian. Oke ya. Jadi aura saya Mbah Info adalah proteksi. Yang saya bingung, saya tidak mengamalkan keilmuan proteksi, seringnya malah pengasihan dan kerejekian. Nah, jadi bingung yang pertama, yaitu Anda merasa tidak mengamalkan keilmuan proteksi, yang diamalkan itu pengasihan dan kerejekian ya. Lalu bingung yang kedua, kalau rezeki saya benar memang lagi seret banget. Jadi sesuai ya dengan video bahwa saya mengatakan aura proteksi yang terlalu kuat itu mengganggu ya aura kerejekiannya, sehingga rezeki itu jadi seret ya. Kalau rezeki saya benar memang lagi seret banget, itu yang bikin saya bingung. Jadi bingungnya ada dua. Bingung yang pertama, nggak pernah mengamalkan keilmuan proteksi ya, seringnya malah pengasihan dan kerejekian. Bingung yang kedua yaitu rezekinya benar-benar lagi seret banget. Nah, solusinya bagaimana ya, itu pertanyaannya. Maka solusi sudah saya sertakan di video ya. Solusi sudah saya sertakan di video, yaitu apa? Sholat tahajud ya, sholat duha, membaca waqiah, memperbanyak sedekah ya, itu untuk solusi. Lalu kemudian bisa juga mengamalkan doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Mbah, kalau saya non muslim bagaimana? Kalau non muslim maka perbanyak ibadah dan sedekah ya, itu solusinya. Jadi untuk solusi sudah saya jawab duluan ya, dan itu di video ada. Kalau non muslim maka dengan memperbanyak ibadah dan sedekah atau mengeluarkan harta ke orang yang membutuhkan, itu solusinya. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaannya. Saya bingung. Ya benar kalau Anda bingung ya. Kenapa kok Anda bingung? Karena Anda tidak berwawasan. Seandainya Anda berwawasan maka Anda nggak akan bingung kayak gitu ya. Jadi saya bingung, benar kalau Anda bingung karena memang belum berwawasan, dan tugas saya untuk memberi wawasan Anda kayak gitu. Jadi nggak masalah ya, buat saya nggak masalah. Orang bertanya itu boleh ya, boleh, dan itu memang bagian dari pelayanan. Saya bingung, saya tidak mengamalkan keilmuan proteksi, seringnya malah pengasihan dan kerejekian. Nah, jadi gini Mas, orang itu sering salah dalam belajar, dan itu wajar. Contoh bikin bumbu lodeh ya, bawang putih, bawang merah, lombok diulek, jadinya malah sambel ya, itu wajar. Orang bikin tempe goreng, tempenya ketebelan, jadinya malah bukan tempe goreng tapi tempe bacem, itu wajar. Ya, orang belajar gambar sapi, jadinya malah kelihatan kayak hantu, itu wajar. Orang gambar ceweknya, ngelukis ceweknya ya, harusnya kelihatan cantik malah kelihatan serem kayak wewe gombel, itu wajar. Ya seperti itulah orang belajar. Jadi orang belajar itu tidak ada yang sekali berhasil. Kapan hari juga ada yang bertanya ke saya, Mbah, saya ini bikin aura pengasihan kok jadinya aura proteksi ya Mbah? Anda baru belajar apa sudah expert? Baru belajar Mbah. Tapi saya ngamalkannya kerejekian Mbah, pengasihan Mbah, tapi kok jadinya proteksi? Ya seperti itulah orang belajar. Orang belajar itu nggak ada yang sekali berhasil ya. Orang bikin lampu aja Thomas Alva Edison itu berapa kali? 1000 kali baru berhasil bikin lampu. Jadi 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 999 kali gagal, baru yang ke 1000 berhasil. Itu orang belajar itu ya gitu, wajar. Saya dulu ketika pertama kali belajar konjurasi, mendatangkan kodam macan yang datang kambing, mendatangkan kodam naga yang datang cacing ya, mendatangkan kodam peri yang datang wewe, kayak gitu tuh biasa, namanya orang belajar ya begitu. Dan semua orang belajar ya pasti begitu, pasti akan melewati tahap trial and error.
Itu sudah pasti. Maka dari itu, ketika di sini Anda mengatakan seringnya saya malah mengamalkan pengasihan dan kerejekian, ya berarti error ilmu yang Anda amalkan. Dan itu bukan salah ilmunya, tapi salah Anda sebagai pengamal ilmu tersebut. Loh kok salah saya Mbah? Lah ya memang iya. Kenapa? Karena ya itu tadi namanya orang belajar pasti ada salahnya di awal-awal. Jadi di sini Anda mengamalkan pengasihan dan kerejekian, jadinya itu adalah aura proteksi. Makanya kalau Anda mendengarkan video saya yang sebelumnya baik-baik, Anda ulang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka di situ saya mengatakan bahwa ada malpraktek dalam ilmu yang Anda amalkan. Apakah itu ilmunya tanpa guru, ataukah kurang latihan, apakah ada gurunya tapi nggak pernah bimbingan, sehingga akhirnya malpraktek di situ. Itu ilmu proteksi yang salah. Ya, itu ilmu proteksi yang salah. Kenapa? Karena salah, akhirnya malah menjadi proteksi yang terlalu kuat sehingga menghambat aura kerejekian. Kalau Anda dengarkan akan ada kalimat itu, dan itu saya ulang-ulang. Ya, jadi ilmu yang Anda pelajari itu Anda salah dalam mengamalkannya. Oleh karenanya, ketika Anda niatnya adalah pengasihan dan kerejekian, malah jadi proteksi kayak gitu loh ya. Dan itu wajar, namanya orang belajar seperti itu tuh wajar. Ya memang begitulah orang belajar, dan itu adalah proses yang harus dilewati. Gak apa-apa, belajar terus, dilatih terus. Ya, kayak gitu. Jadi inilah yang menjadi jawaban kebingungan yang pertama Anda. Nah, buktinya apa? Buktinya saya mengatakan bahwa Anda mengamalkan keilmuan pengasihan dan kerejekian itu keliru, malah jadi proteksi. Buktinya adalah statement Anda yang kedua, memang benar kalau rezeki Anda sedang syarat-syaratnya. Kenapa? Karena ya begitu tadi. Memang aura proteksi yang terlalu kuat itu menghambat kerejekian. Ya, dan itu sudah bukan rahasia umum. Ya sudah bukan rahasia lagi, hampir semua praktisi ya, semua orang yang belajar paham bahwa memang ketika proteksi itu terlalu kuat, dia akan menghambat kerejekian. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah jawaban dari kebingungan Anda, ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Lalu solusinya gimana? Solusinya sudah di awal tadi. Saya ulangi lagi, kalau muslim boleh dengan tahajud ya, sholat duha, membaca waqiah, berbanyak sedekah dan mengamalkan doa Abdul Qadir Jailani. Kalau Anda non muslim maka Anda bisa perbanyak ibadah dan sedekah, mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan. Kayak gitu ya. Oke, itu tadi untuk pertanyaan Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya, bebas aja, tanya gratis selama masih dalam hitungan 1 hari. Kalau udah hari berikutnya biasanya saya lupa. Terima kasih.